Au bahril Yaman, bukan pula dari laut Yaman. Bal huwa min qabalil masriq, tetapi dia dari arah timur. Bal huwa min qabalil masriq, tetapi dia dari arah timur. Nabi Muhammad 3 kali ngomongnya dari arah timur, tangannya menunjuk ke timur Indonesia. Ternyata timur itu Indonesia. Siapa itu? Sudah dimaklumatkan. Tadi orang yang pertama yang merintis adalah Syekh Abdul Qadir Hasan Bari. Alhamdulillah kita sudah di dalamnya. Takbir. Allahu Akbar. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nggak mungkin terjadi di Irak khilafah ini, nggak mungkin terjadi di Arab Saudi, di penggal, Pak. Tidak suka semua dengan khilafah. Maka bersyukur saudara-saudara, kita sudah berada di dalamnya, yang dirintis oleh seorang manusia dari arah timur, yaitu Syekh Abdul Qadir Hasan Baraja. Maka ketika dimaklumatkan, terus berduyun-duyun mendengar maklumat kekhalifahan, kita bergabung karena sesuai dengan hadis yang dari Tabrani tadi. Maka apabila kalian mendengar kekhalifahan yang telah dimaklumatkan, maka segera kalian bergabung. Bapak Ibu saudara hadirin yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka khalifah, kalau nggak percaya cek, saudara-saudaraku yang belum bergabung, cek ada nggak khilafah di muka bumi ini. Nggak ada. Tidak ada khilafah di muka bumi ini kecuali di Indonesia, bermarkas di Lampung. Wajar. Kenapa? Karena tidak suka orang-orang kafir dengan khilafah. Khilafah ini dari tahun 1924 dibenci, Pak. Dibubarkan supaya umat Islam tidak bersatu, Pak. Akhirnya dipecah belah di kota-kota supaya umat Islam tidak bersatu dan tidak bisa menegakkan hukumnya. Maka bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa, saya tanya, Pak, saya tanya, siapa dulu yang membubarkan khilafah Turki Utsmaniyah? Yang tidak suka dengan khilafah itu siapa? Kamal. Orang yang Yahudi. Yang tidak suka dengan khilafah itu orang Yahudi, Pak. Bu, di Turki itu Mustafa Kemal, orang Islam, belajar sama Yahudi, Pak. Bertahun-tahun mempelajari bagaimana caranya kekhilafan Islam ini hancur, Pak. Ratusan tahun dipelajari oleh orang Yahudi, Pak. Ternyata dipecah belah baru selesai. Oleh karenanya kita jangan mau dipecah belah. Bapak Ibu umat Islam, jangan mau dipecah belah oleh orang-orang Yahudi. Jangan mau dibohongin oleh orang-orang Yahudi. Karena tidak mungkin orang Islam yang tidak suka dengan khilafah, yang tidak suka itu adalah orang Yahudi. Maka barang siapa orang Islam, ustaz, kiai, siapapun yang hebat agamanya, kalau dia tidak suka dengan khilafah, berarti dia mendukung program Yahudi. Kita dengar hadisnya. Kata Nabi, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang mengikuti ajaran satu kaum, yang mengikuti ajaran suatu kaum, kelakuan suatu kaum, Yahudi tidak suka dengan khilafah, diikuti oleh orang Islam,
tidak suka juga, maka fahuwa minhum, maka dia sama seperti orang Yahudi itu. Jelas hadis. Maka orang Islam yang tidak suka dengan hukum Islam berarti Yahudi, Pak. Siapapun orangnya. Karena ajaran Islam ini, Masya Allah, puncaknya ini adalah bersatu, Pak. Maka tidak suka. Bagaimana caranya dipecah belah umat Islam ini? Saudara-saudaraku yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita jangan mau saudara-saudaraku yang Islam diadu domba oleh orang-orang Yahudi supaya membenci hukum Allah, supaya membenci agamanya. Maka kita sampai mati, Pak, terus berjuang menegakkan hukum Allah ini. Barang siapa yang tidak suka menegakkan hukum Allah melalui persatuan khilafatul muslimin atau khilafah Islam, coba kita dengar Allah memberikan keterangan, Pak, di dalam surat Al-Maidah ayat 68. Bunyinya begini: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ya ahlal kitab, katakan wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang ahli kitab. Kalau sekarang ahli kitab, mau kalah kau hafal kitab kuning Fathul Mu'in, mau galah kau hafiz Quran, mau galah kau hafal hadis ribuan hadis, mau galah kau jadi kiai, jadi ustaz yang suka ceramah, tapi apa kata Allah? Lastum ala sayyid, kamu tidak dianggap beragama sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatta tuqimut Taurat wal Injil wa ma unzila ilaikum min rabbikum. Kamu tidak dianggap beragama sedikit pun sebelum kamu menegakkan syariat di muka bumi ini. Paham? Insyaallah. Salatnya, puasanya tidak dipandang beragama oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kamu tidak, hatta, saya ulangi, hatta tuqimu Taurata wal Injil wa ma unzila ilaikum min rabbikum. Kamu tidak dianggap beragama, Islamnya tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kamu tidak menegakkan syariat di muka bumi ini. Surat Al-Maidah ayat 86. Masih nyangkal? Bapak Ibu Saudara hadirin, masih nyangkal bahwa menegakkan syariat itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Saudara-saudaraku yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nantikan ke depan. Kemudian yang kedua, umat Islam semua mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setiap sholat dia dibaca waktu tasyahud awal dan tasyahud akhir, dia bersaksi bahwa tidak ada ilah, bahasa umumnya tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan Nabi Muhammad utusan Allah. Kalau cuma ngomong doang tidak diterima, Pak, sholat. Ngomong doang tidak praktek. Ternyata realisasi dari bacaan syahadat
ayat itu surat Maryam 87-88 bunyi begini. Realisasi dari syahadat yang Bapak Ibu baca itu ternyata berjuang menegakkan hukum Allah, praktek siaran langsung. Antum pegangin maksudnya. Kata Allah ini, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bacanya kena. La yamlikuna syafa'ah. Mereka tidak mendapatkan syafaat. Orang-orang yang tidak berjuang, orang-orang yang tidak menegakkan hukum Allah di muka bumi ini tidak mendapatkan syafaat. Apa itu syafaat? Pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelak di akhirat dia kepanasan di padang mahsyar, tidak mendapatkan pertolongan dari Allah. Tapi apa kata Allah? Illa man ittaba'a indar rahman. Indar rahman yang ada kecuali orang-orang yang berbayat, yang berjanji setia untuk menegakkan hukum Allah di muka bumi ini. Orang-orang yang tidak berjuang, yang sudah baca syahadat, kerjanya cuma sholat, puasa, haji, ceramah, tapi tidak suka dengan hukum Allah, berarti la yamlikuna syafa'ah. Mereka tidak akan mendapatkan syafa'ah, tidak akan mendapatkan pertolongan nanti di akhirat. Illa man ittaba'a, kecuali orang-orang yang membuat perjanjian. Berarti berjanji dia sungguh-sungguh untuk menegakkan hukum Allah di muka bumi ini. Saudara-saudaraku yang insya Allah dirahmati oleh Allah, sudah jelas bukan dari syair, bukan dari orang, bukan dari ulama, langsung Allah mengatakan orang yang tidak berjuang tidak ditolong oleh Allah di akhir. Boleh jadi di dunia dia kaya, hebat, tapi di akhirat dia kering, tidak mendapatkan minuman telaga Al-Kautsar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, saudara-saudaraku yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ada kekhalifahan di muka bumi ini. Kalau nggak percaya, saudara-saudaraku yang muslim, kalau nemu saja satu khilafah di negara mana, coba tolong, tidak ada. Maka inilah yang merintis kekhalifahan di Indonesia, dan nanti khilafah itu nanti selanjutnya khalifahnya mungkin dari Palestina, kita nggak tahu. Yang penting sekarang adanya di Indonesia, alhamdulillah kita bisa bergabung sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan saudara-saudaraku, kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan istiqomah sampai selesai kekhilafan Islam di muka bumi ini. Kita terus ikut berjuang, jangan berhenti. Kalau berhenti, pahala kita dari sejak bayat sampai hari ini hilang, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berkenan, dan insya Allah kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Atas segala kekurangannya, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kepada Allah mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khairan katsira kepada Ustaz Sawian Al-Bantani yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bukan ini kan, apa-apa yang disampaikan bisa kita pahami dan bisa menjadi
penambah semangat kita dalam memperjuangkan khilafah ini. Soalnya ngedirin partai deh. Mungkin sedikit kesimpulan yang bisa saya simpulkan bahwa dari inti tausiahnya tadi bahwa sangat pentingnya berjamaah atau bersatu dalam khilafah ini, karena kalau tidak bersatu atau berpecah belah maka tidak mati bisa mati dalam keadaan di luar Islam atau musyrik. Yang kedua, walaupun ilmunya sudah mumpuni, hafal Quran, hafal hadis, tapi tidak mau memperjuangkan syariat Islam, maka bisa jadi Allah tidak mengakui ataupun tidak dipandang beragama sedikit pun, walaupun itu ya, kitab. Demikian, alhamdulillah. Ataupun ahli Quran. Sekian dulu live streamingnya. Jazakallahu khairan katsiran yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin